IHSG di bulan September tuh kan turun gitu. Ini nggak berasa ya, tahun ini udah sampai September aja, dan tahun kemarin tuh juga IHSG di September turun, kemudian Oktober bottom, kemudian November Desember tuh biasanya naik, ada window dressing. Jadi kira-kira IHSG gimana nih di bulan September dan Oktober ini marketnya? Oke, thank you Miss Helen. Oke, ini berhubung kita masuk ke bulan baru ya, di awal bulan September. Memang kalau secara historical sih ya, kadang-kadang September itu bulan yang ya bisa dibilang sedikit kurang bersahabat lah. Tapi itu kan sebenarnya ya ini bisa kebetulan juga ya, ini di hari pertama tadi ya kurang baik ya, kita memulai bulan September ini kita turun hampir 0,9% ya. Lalu juga sebenarnya dalam 5 dari 6 tahun terakhir itu juga selalu turun ISG di September, tapi ya biarpun ya memang September itu sering kadang-kadang jadi momok yang menakutkan gitu ya, sebenarnya kita sebagai investor maupun trader ya, kalau investor sebenarnya bisa jadi ini peluang untuk opportunity untuk akumulasi beli ya, sedangkan kalau untuk trader ya kita jangan terlalu banyak terpengaruh sama mitos-mitos gitu ya, tapi kita lihat apa yang ada di depan kita gitu loh, chartnya, trading plan-nya gitu, kurang lebih begitu. Iya, iya, iya. Kalau aku lihat sih sebenarnya kalau bulan September Oktober memang dari tahun ke tahun kebanyakan terkoreksi ya. Nah, terus kita lihat nih ada beberapa saham yang bakalan bagi dividen dan juga buyback gitu. Contohnya kayak Indokiat, TKIM, Indofood, ICBP. Meskipun CPO naik, harga CPO naik, tapi saham CPO belum jalan. Terus kemudian ada Delta dan MNCN. Kira-kira ini, ya, jadi ada beberapa saham yang mau bagi dividen kayak INK. Oke, sorry Miss Helen tadi sedikit ini ya keputus-putus ya. Tapi ini kita nyampe di dividen ya. Ada beberapa saham yang membagikan dividen. Tadi udah di-mention beberapa juga sama Miss Helen. Ini sekali lagi sebenarnya kita sebenarnya di periode kalau pada tahun-tahun yang normal sih sebenarnya ini udah bukannya musim dividen ya. Tapi berhubung memang masih di tengah pandemi, banyak gitu mungkin perusahaan-perusahaan atau emiten yang menunda melakukan RUPS-nya ya, atau mungkin sedikit inilah karena pandemi COVID ini. Jadi sehingga baru diputuskan ya, terutama untuk tahun buku tahun lalu 2020. Sebenarnya sih ini masih tadi udah disebutin ya beberapa saham, ada dari Pulp and Paper ya, grup Sinarmas itu, KKAD ya, INKP Tekim, terus dari grup Indofood atau grup Salim juga cukup banyak rajin juga nih bagi dividen nih, INDF, ICBP, terus di sawitnya ada SIMP, LSIP ya. Sebenarnya kita ngelihat ini sih, kalau misalkan teman-teman yang suka berinvestasi dengan berpatokan dengan dividen ya, ini sebenarnya triknya cukup ini ya, kadang-kadang cukup tricky juga gitu, karena ada yang namanya kadang-kadang suka terjebak dividen trap. Mungkin teman-teman di sini pernah ada yang ngerasain gitu ya, itu terutama kalau yang suka pengen cepet cuan gitu, beli di cum date, jual di ex date, itu sebenarnya agak cukup rawan ya. Kadang-kadang karena umumnya saat ex date itu harga akan turun ya, kurang lebih sesuai dengan jumlah dividennya ya. Nah tadi kalau misalkan mengenai yang prospek ini, kalau berdasarkan harga terakhir hari ini ya, ada beberapa yang sebenarnya secara yield cukup menarik. Pertama itu ada INDF ya, sebenarnya yang paling tinggi nih kalau kita lihat. Itu kalau dibandingkan dengan harga penutupan hari ini sampai 4,4% dividen yieldnya, which is yaitu masih di atas deposito ya, jadi cukup menarik gitu ini ya. Lalu ada ini Bird juga ya, Bluebird ya, ini sekitar 3,3% kalau berdasarkan hari ini. Lalu nih yang menarik juga LPCK ya, ada dividen interim yang mencapai 6% gitu secara ini itu jadi sebenarnya terlepas dari fundamental masing-masing emiten ya, itu sebenarnya kalau kita ngelihat baru ngincer dividen yieldnya aja, itu mungkin beberapa yang bisa dipertimbangkan. Tapi teman-teman be very careful ya kalau misalkan mau trading cuma ngincer dividen, masuk pas hari come date terus kemudian keluar besoknya pas ex date. Waduh, itu kadang-kadang ngejek, tapi be very careful gitu. Ada kayak Kalbe Farma, terus kemudian Mitra Keluarga, LPPF, Medco, dan juga BBNI gitu. Kalau menurut Pangga gimana nih? Oke, ini untuk kita masuk ke saham-saham yang buyback ya. Ini sebenarnya sekali lagi kita ini ya, uh,
buyback itu sebenarnya kalau bisa dianggap itu seperti kita diberikan kode lah dari emitennya lah. Biasanya satu tuh umumnya emiten itu sendiri sebenarnya merasa bahwa umumnya sahamnya adalah sudah under value gitu loh, karena sudah mengalami penurunan kumulatif yang cukup lumayan ya. Sama satu lagi mungkin clue kedua yang kita bisa ambil ya kalau suatu emiten itu melakukan buyback itu ya apa? Ya berarti emiten itu punya cadangan kas yang cukup ya, dalam artian fundamentalnya itu sebenarnya cukup baik gitu. Sebenarnya kalau berbicara buyback ini juga cukup menarik ya, karena ya tadi ada MEDC, KLBF, LPPF, Mika, BBNI. Sebenarnya secara jangka pendek ada yang mulai kerasa ya, kayak BBNI setelah mengumumkan buyback tuh agak lebih stabil. Kalbe Farma juga sebenarnya masih bearish cukup lumayan ya sepanjang tahun ini. Tapi ini juga menarik karena mereka harga maksimum buybacknya agak di bawah pasar gitu di 1.200, sedangkan harganya sekarang di 1.300-an ya. Jadi memang itu sinyal bahwa dijagain lah, semacam dijagain gitu ya untuk tidak turun lebih lanjut, karena di level segitu akan ada yang beli gitu loh, emitennya bersedia untuk membeli kembali gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan secara fundamental ya itu sebenarnya cukup menarik ya saham-saham yang menawarkan buyback. Buyback itu kan salah satunya juga cara dari emiten untuk mereward gitu atau memberikan penghargaan lah pada investornya, selain tadi kita juga ngomong dividen ya. Jadi sebenarnya ya menarik lah kalau dividen sama buyback itu kita dikasih duit lah sama emiten. Terus kalau misalkan ada juga ya penggalangan dana melalui IPO, rights issue, itu kan artinya emiten membutuhkan dana gitu kan dari investor kan ini ya. Tapi kalau dari prospeknya sendiri sih sebenarnya kita cukup menarik, seperti kayak KLBF sama Mika itu kan di ini ya, tentu saja di apa, kesehatan ya, industri kesehatan yang memang cukup menarik. KLBF juga kita tahu sebenarnya lagi bekerja sama ya dengan salah satu perusahaan Korea untuk mengembangkan vaksin gitu kan, vaksin COVID-19. Mika juga sebenarnya mungkin cukup ini ya, cukup baik sekali performance-nya karena memang terbantu dengan pasien COVID-19 ya yang tentu sempat melonjak, tapi memang ada sedikit kekhawatiran bahwa setelah pandemi tertangani mungkin gimana nih akan kita sebutnya pendapatannya mungkin agak normalize ya, akan kembali normal gitu ininya. Tapi overall kalau untuk jangka panjang sih menarik ya. Mungkin BBNI juga kita mungkin bisa selalu ini ya, mungkin yang kita harus sepakati BBNI itu udah jelas sih harganya murah ya, udah pasti murah ya, mungkin BBV-nya udah jelas di bawah 1. Ya itu kemarin juga kalau nggak salah juga sempat tampil juga kan di Miss Ellen ya, perwakilan dari BBNI juga menyatakan bahwa apa sih alasan mereka untuk melakukan buyback ini. Itu kan jelas mereka merasa bahwa sahamnya sendiri under value. Jadi kadang-kadang kita kan pengen wah info orang dalam, nah ini nggak usah khawatir, orang dalamnya sendiri akan mengumumkan gitu loh ini ya, bahwa kita yang di dalam yang tahu jelas-jelas fundamental perusahaannya merasa ini harganya kemurahan, kurang lebih begitu. Oke, sip deh. Thank you so much Mas Pak Angga ya buat informasinya tentang dividen, stocks, dan kemudian juga tentang saham-saham yang di buyback ini. Thank you so much Pak Angga. Oke. Kita akan thank you, bye-bye. Thank you Miss Ellen, bye-bye. Yeah.